Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Ragam Kimia. Pada video kali ini saya akan membahas topik yang berhubungan dengan kimia lingkungan, yaitu fenomena hujan asam. Mengapa topik ini begitu penting? Karena tanpa kita sadari, fenomena hujan asam itu sudah terjadi di sekitar kita, terutama di kota-kota besar. Mengapa fenomena hujan asam itu sangat berbahaya? Karena seperti kita ketahui, asam itu bersifat korosif atau bersifat merusak, mudah melarutkan bahan-bahan yang tidak bisa dilarutkan oleh air. Sepertinya contohnya logam, cat, dan lain sebagainya. Pada tubuh manusia, hujan asam juga disinyalir menjadi penyebab penyakit kanker kulit yang menyerang manusia. Sedangkan pada benda-benda mati, jelas hujan asam bisa menyebabkan lapisan permukaan menjadi lebih cepat terlihat kusam, seperti pada rumah, kendaraan, gedung-gedung, atau benda-benda mati lainnya yang ada di sekitar kita. Lalu mengapa fenomena hujan asam ini bisa terjadi di sekitar kita? Pada video kali ini saya akan membahasnya dari sudut pandang kimia. Jadi hujan asam ini terjadi tidak terlepas dengan apa yang kita lakukan sehari-hari. Contohnya, pembakaran sampah itu menghasilkan gas CO2, kemudian penggunaan bahan bakar fosil seperti bensin, solar, dan lain sebagainya itu menghasilkan tidak hanya gas CO2 tetapi juga gas NO2, NOx, dan lain sebagainya. Pembakaran belerang atau batu bara juga menghasilkan gas-gas seperti H2S, SO2, dan lain sebagainya. Dan bila gas-gas itu yang terlarut di udara terkena air yang terdapat pada awan, kemudian dia terlarut jatuh ke bumi, menghasilkan tidak hanya asam-asam lemah, tetapi juga asam-asam yang bersifat kuat. Secara kimia, reaksi gas CO2 dengan air H2O itu akan menghasilkan senyawa asam karbonat H2CO3 yang termasuk asam lemah. Yang lebih parah bila terjadi reaksi antara NO2 atau SO2. NO2 ini bila terlarut dalam air akan menghasilkan asam nitrat, dan SO2 bila bereaksi dengan air akan menghasilkan asam sulfat. Kedua jenis asam ini, HNO3 dan H2SO4, itu termasuk asam kuat. Dan asam kuat ini termasuk asam yang sangat berbahaya karena pelarutannya lebih tinggi dibandingkan asam lemah. Beberapa hal seperti teman-teman mengenal istilah air keras, itu yang digunakan adalah asam kuat. Oleh karena itu, di seluruh dunia, termasuk di negara kita, kini lebih digalakkan untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan bahan bakar fosil yang kita pergunakan sehari-hari. Sehingga pemerintah lebih menekankan untuk penggunaan energi listrik. Begitu pula juga dengan pemilahan sampah, sehingga sampah itu tidak sekedar dibakar tetapi juga dijadikan kompos yang lebih alami dan bisa didaur ulang. Gas CO2 juga disinyalir merupakan gas penyebab efek rumah kaca yang menyebabkan bumi kita semakin naik suhunya. Apalagi kenaikan air laut mulai kita rasakan dampaknya sekarang. Kalau kita
mau mengecek apakah memang hujan asam telah terjadi di wilayah kita, teman-teman bisa mencoba dengan mencelupkan air yang berasal dari hujan, kemudian dicek pH. Di situ jelas terlihat apakah memang airnya sudah menjadi asam atau tidak. Mungkin demikian sekelumit informasi yang saya ketahui tentang hujan asam. Mudah-mudahan bisa menjadi perhatian kita bersama agar kehidupan kita lebih baik lagi di masa depan. Mungkin cukup sekian video kali ini. Terima kasih. Semoga videonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.